LPDP tengah mempertimbangkan kemungkinan ungkap nama para alumni penerima beasiswa LPDP yang tidak menjalankan kewajibannya mengabdi di Indonesia. Berdasarkan data per 31 Januari 2026, terdapat 36 alumni yang diduga melakukan pelanggaran dan masih dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, 8 orang lain telah terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia dan dikenai sanksi pengembalian dana. Terkait hal tersebut, selain mempertimbangkan sanksi publikasi nama, LPDP juga melakukan pembenahan sistem tracer atau memantau alumni dan kriteria kontribusi. Ini adalah momentum bagi kami untuk melakukan penyempurnaan, baik itu regulasinya, baik itu sistemnya, ya, baik itu kriteria kontribusi tadi, ya, dan juga bagaimana kita bisa benar-benar memberikan tadi sanksi yang lebih tepat. Pemirsa, PDI Perjuangan ungkap anggaran program makan bergizi gratis yang memotong anggaran pendidikan. Ya, pernyataan ini berdasarkan dokumen resmi negara, Undang-Undang APBN dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Awali dengan besaran APBN. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP, Mai Esti Wijayati, memaparkan temuan ini untuk merespons pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang menyebut bahwa dana MBG berasal dari efisiensi dan bukan dari anggaran pendidikan. Esti menjelaskan klarifikasi ini disampaikan setelah banyak kader di daerah mempertanyakan informasi yang beredar di media massa dan media sosial. Senada dengan Esti, anggota Komisi 9 DPR RI Abdiana Pitupulu menepis klaim yang menyebutkan bahwa anggaran MBG lahir dari efisiensi. Di dalam lampiran presiden, di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita sebagai apalagi ini PDI Perjuangan itu, dan kami juga sebagian ini dari Poksi 10 DPR RI, tentu kami ingin menjelaskan secara lebih gamblang kepada masyarakat luas termasuk kepada para kader PDI Perjuangan untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN. Sementara Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan. Ya, pemerintah menyebut narasi MBG mengurangi dana pendidikan keliru dan tidak sesuai fakta. Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru tentang apa. Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah untuk digunakan di 2026, termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Itu ya.
Pemirsa, puncak acara Harmoni Imlek Nusantara digelar pada Sabtu malam. Ya, gelaran ini menghadirkan beragam kegiatan perpaduan budaya Tionghoa mulai dari Parade Nusantara. Harmoni Imlek Nusantara digelar di Lapangan Banteng pada 22 Februari hingga 5 Maret 2026. Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menghadirkan beragam kegiatan menarik, mulai dari Parade Nusantara, bazar kuliner, hingga berbagai pertunjukan budaya. Sejak sore hari sudah nampak para pengunjung yang meramaikan dan mengikuti berbagai kegiatan hiburan. Acara ini juga dimeriahkan dengan bagi-bagi 5.000 ketupat cap gomeh yang dibagikan secara gratis untuk para pengunjung. Antrinya sih nggak susah sih, nggak sampai 15 menit sih. Kalau saya sih anggapannya acaranya cukup meriah sih. Kalau bisa sih setiap ada event-event, nggak hanya Imlek aja, maksudnya kayak Natal, kita harus merayakan juga kayak gini gitu. Malam puncak Harmoni Imlek Nusantara juga digelar meriah dengan menghadirkan gelaran Gending Sriwijaya kolaborasi dari 125 seniman dan atlet. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Itu yang mau kita tunjukkan, bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang sangat kaya banget. Kita harus bersatu padu, karena dengan bersatu kita teguh. Kita kembali lagi ke roots dari budayanya, kita bergotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, dan itulah kekayaan terbesar dari Indonesia. Kalian semua saya harap hatinya semua tergetar pada saat performance after performance, ini adalah storytelling. Bertemakan Bhinneka Tunggal Ika, gelaran ini menunjukkan Indonesia yang tetap harmonis di tengah-tengah perbedaan tradisi dan budaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sandusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan perayaan Imlek tahun 2026 menjadi cerminan wajah bangsa Indonesia yang beragam namun tetap satu tujuan. Ya, ia berharap Tahun Kuda Api membawa keberkahan bagi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang merayakan Imlek, yang saya cintai dan yang saya hormati, dimanapun saudara berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577, Tahun Kuda Api, Gong Xi Fat Chai. Tahun Baru Imlek bukan hanya perayaan keagamaan. Imlek adalah momentum kebangsaan, persaudaraan dan persatuan. Perayaan Imlek 2026 ini dengan tema Harmoni Imlek Nusantara mencerminkan jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang besar karena keberagaman, kuat karena persatuan, dan tegak karena kebersamaan. Perayaan Imlek tahun ini memiliki makna yang sangat dalam. Imlek hadir berdampingan dengan bulan suci Ramadan umat Islam. Ini adalah wajah asli Indonesia. Berbeda tapi rukun, beragam tapi satu tujuan. Saya berharap Tahun Baru Kuda Api ini membawa keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan harapan baru bagi kita semua. Gong Xi Fat Chai, selamat Tahun Baru. Semoga keberuntungan, kesehatan, dan kebahagiaan menyertai kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Merdeka!